Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada materi kali ini saya akan mengulang sedikit tentang materi Microsoft Word dan saya akan meringkasnya ya. Dari yang pertama dari cara membukanya. Nah, untuk cara membuka Microsoft Word itu sendiri itu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya dan sudah ada di buku juga. Itu ada beberapa cara. Yang pertama paling mudahnya itu kita bisa langsung buka dari desktop. Desktop itu ini tampilan awal. Nih. Kalau ada icon seperti ini Word 2013 atau Word 2000 berapapun, kalian bisa langsung dengan cara double klik atau klik 2 kali dan Microsoft Word pun terbuka. Di sini kalian bisa pilih misalkan mau dokumen kosong atau yang udah ada contohnya bisa. Kalau saya sih pertama dokumen kosong dulu deh. Tuh. Untuk cara kedua, berhubung di saya ini Windows 8, jadi kita pencet tombol kombinasi Windows dan S sampai muncul di tulisan search. Sebenarnya di Windows 10 bisa juga, Windows 7 juga bisa. Pencet kombinasi tombol Windows plus S di keyboard dan ketik Word. Lalu kita klik dan akan terbuka. Tuh dua contohnya. Kemudian untuk dasar-dasar penggunaannya itu sendiri, itu yang pertama ada namanya tab file. Itu ada di pojok kiri bagian sini. Kalau kita klik, kita akan mendapat beberapa fitur. Pertama ada new untuk membuka dokumen baru. Kemudian open untuk membuka dokumen yang sudah ada. Kemudian save untuk menyimpan dokumen yang sudah kita buat. Save as juga sama, menyimpan dokumen yang sudah kita buat, tapi bedanya dengan save itu dia fungsinya bisa memberikan nama kepada file kita, memberikan nama baru. Print itu untuk mencetak dokumen kita. Kemudian share untuk membagikan dokumen kita melalui email atau apapun. Dan export itu untuk mengubah file. Kalau di Microsoft Word itu kan bentuk filenya itu doc. Kalau kita export, kita bisa buat dalam bentuk format PDF. Mungkin itu sedikit yang saya kasih tahu. Terus untuk close ini untuk menutup seperti biasa. Nah, kita langsung aja ke bagian tab home yang ada di sebelah tab file. Di tab home itu ada apa aja? Yang di tab home itu ada grup namanya clipboard. Itu fungsinya untuk sebagai papan klip ya, untuk menyalin, memotong atau menempel tulisan. Misalkan saya kasih contoh. Saya mau buat nama saya Abimanyu. Saya adalah guru TIK di MI Al-Azhar. Oke. Ini saya akan mengetik nama saya Abimanyu. Saya adalah guru TIK di MI Al-Azhar. Nah, saya pengen menggandakan tulisan ini. Caranya gimana? Pertama itu kita blok dulu dengan cara diklik, klik tahan lalu geser sampai terblok, sampai jadi warna agak abu-abu gini ya. Kemudian kita klik copy untuk menggandakan atau Ctrl plus C.
Kemudian kita mau taruh di mana, kita enter 2 kali misalkan, lalu kita paste ini untuk menempel yang sudah kita salin, atau kombinasi tombol Ctrl plus V, Vespa V. Tuh, udah jadi 2. Kemudian kita mau paste lagi, mau tempel lagi, klik lagi, jadi. Nah, itu untuk kegunaan copy dan paste. Kalau cut bagaimana? Kalau cut sama seperti cara kita menyalin tadi, mengcopy tadi, di blok dulu. Lalu cuman bedanya cut itu akan menghilangkan tulisan atau memindahkan tulisan. Contohnya, saya sudah ngeblok, kemudian saya klik cut atau kombinasi keyboard Ctrl plus X. Tulisan di situ akan hilang dan saya akan memindahkannya ke bagian bawah. Saya paste lagi atau Ctrl V. Oke, tulisan sudah berpindah. Itu sih fungsinya di bagian clipboard itu, untuk menggandakan. Kemudian ada namanya group font. Itu berfungsi untuk mengatur tulisan ini, jenis tulisan, ukuran dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, misalkan ini yang font ini gunanya untuk mengatur jenis tulisan. Sebagai contoh, ini saya pakai Calibri. Caranya untuk mengganti, saya blok. Pokoknya tiap mau ganti kata itu kita harus blok dulu kata yang kita inginkan. Misalkan ini saya blok. Terus saya mau ganti tulisannya jadi yang agak lebih jelas lah terlihat. Ini kan ada banyak nih, ada fontnya. Saya mau pakai tulisan yang agak susah dibaca, misalkan ini. Nah, ini udah jadi fontnya kan, mungkin terlalu kecil kan fontnya. Ini adalah ukuran font. Caranya kita blok ya, saya blok sedikit biar kelihatan bedanya. Lalu kita bisa klik yang segitiga terbalik ini untuk melihat ukurannya, atau kita bisa, kalau nggak ada yang cocok, kita bisa ketik sendiri di sini. Misalkan saya pengen 25, enter. Oke, tulisannya udah menjadi lebih besar. Ini misalkan saya mau kasih saya mau kasih 30. Salah. Saya mau kasih 30. Nah, ini udah besar kan, sudah jelas bedanya kan. Itu untuk font dan ukuran font. Kemudian kita juga bisa menebalkan, memiringkan atau memberi garis bawah. Caranya gimana? Caranya kita blok yang mana mau kita tebalkan. Misalkan saya mau kasih tebal tulisan MI Al-Azhar. Tuh, kita tinggal klik yang ini, bold. Bold itu untuk menebalkan tulisan. Contohnya kita klik, atau dengan kombinasi Ctrl B. Nah, sudah lebih tebal daripada yang sebelumnya. Mungkin saya gedein dikit tulisannya biar lebih jelas. 20. Nah, kan yang tulisan MI Al-Azhar ini lebih tebal daripada yang ini sebelumnya. Caranya memiringkan, misalkan saya mau miringin tulisan ini, Abimanyu, nama saya. Tuh, kita tinggal klik yang ini, italic, atau Ctrl I di keyboard. Klik, tulisan saya agak jadi miring, agak miring. Ya kan, kelihatan kan bedanya. Kemudian saya mau kasih tanda
garis bawah di bagian saya adalah guru. Saya tinggal klik ini, underline, Ctrl U, dan kan ada garis bawah di sini, underline. Kemudian di sini ada juga strike through atau garis garis di tengah-tengah tulisan. Kita klik strike through. Tulisannya akan seperti dicoret seperti itu. Kemudian saya pengen misalkan bikin, ini saya kasih 25. Saya pengen bikin apa ya, 2/5. Gimana caranya bikin 2/5? Tuh, kita klik yang ini. Misalkan kita kasih superscript, itu untuk bikin pangkat. Misalkan kita blok salah satu. Nih, angka 5 saya blok. Kita kasih pangkat. Jadi 2/5. Kalau mau nonaktifkan, klik lagi, akan normal lagi. Misalkan saya mau kasih berapa? 100 pangkat 2, tapi yang apa namanya ini, subscriptnya. Kita klik, dan ini sudah di subscript. Ini adalah superscript. Saya kasih ini deh penjelasan. Ini subscript. Ini adalah ini adalah subscript. Bedanya subscript dan subscript itu cuman di pangkatnya aja sih, di atas dan di bawah. Ini superscript harusnya. Oke, sudah cukup jelaskan. Kemudian saya pengen, misalkan kalian pengen kasih tulisannya itu dikasih warna. Kasih warna ini. Kasih warna, misalkan ini highlightnya, kayak kasih background. Di warna, di sekitarnya warna kuning. Kemudian ini font color. Font color ini untuk memberikan warna, so ganti warna tulisan. Caranya di blok lagi. Pokoknya apapun itu, yang pertama harus di blok dulu, baru kita bisa ngatur tulisannya sesuka kita. Misalkan saya mau ganti warna jadi warna hijau. Tulisannya jadi warna hijau. Saya hapus dulu deh ini, nggak terlalu perlu soalnya. Text highlightnya nggak terlalu perlu, jarang dipakai. Terus kita mau kasih ini untuk efek glowing di tulisan. Biasanya ini untuk di word art sih, tapi kita belum masuk ke word art dulu untuk pelajaran kali ini. Mungkin itu bayangan aja untuk word art itu. Terus ini kan nama saya kan huruf kecil kan, nih tulisan saya ini kan huruf kecil.
kita bisa ngatur tanpa mengubah tulisannya. Kita bisa atur nih, misalkan change case itu misalkan sentence case itu normal, lower case itu huruf kecil, upper case ini untuk huruf besar semua seperti ini. Kemudian capitalize each word itu seperti ini contohnya, capitalize each word. Jadi setiap kata yang berbeda itu dia menjadi huruf kapital di awalnya. Misalkan ini N-nya huruf kapital, S-nya huruf kapital, A-nya huruf kapital, seperti itu. Lalu kalau yang paling bawah toggle case itu untuk merubah aturannya, merubah aturan format tulisannya. Misalkan ini kan huruf besar di depan, huruf kecil mengikuti. Kalau kita ganti pakai toggle case itu adalah akan terbalik, huruf kecil di depan, huruf besar mengikuti. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya grup paragraf. Itu isinya ada bullet, numbering, dan tapi kita belum sampai sini dulu. Bullet numbering, fungsinya bullet numbering itu kita mau kasih angka otomatis, penomoran otomatis. Misalkan satu jeruk, kita udah klik nih, caranya klik dulu ini, lalu akan muncul nomornya. Contoh, kita klik ini, kita klik nih 1, muncul nomor otomatis. Kita kasih nomor 1 jeruk, kita enter. 2 mangga, enter. Pisang, dan seterusnya. Nah, caranya menghilangkan, kita klik lagi, hilang, atau klik enter 2 kali. Nah, terus untuk bullet ini fungsinya untuk ngasih lambang. Kita klik, kemudian jeruk lagi. Jangan jeruk deh, masa jeruk terus. Salah, manggis, strawberry. Oke, caranya matiin bulletnya, kita klik lagi. Udah jadi. Kemudian saya mau kasih tulisannya. Nah, ini sekarang kita ngomongin tentang alignment atau pengaturan tulisannya, letak tulisannya. Nah, misalkan ini saya mau kasih di tengah, kita blok dulu di tengah-tengah. Bisa klik ini center atau Ctrl E di keyboard, klik. Nah, tulisan saya akan ada di tengah-tengah. Kemudian saya pengen lagi kasih rata kanan. Nih yang ini, align right atau Ctrl R di keyboard. Tulisannya akan jadi rata kanan. Kemudian saya mau taruh rata kiri lagi, normal. Oke, ini rata kiri. Sebenarnya bisa sih kalian di kreasiin sendiri deh gitu. Kalau bagi yang ini, yang mau belajar emang tentang Microsoft Word gitu, karena untuk bikin tugas juga lebih gampang jadinya. Ini shading hampir sama kayak ini, kayak text highlight. Ya, cuman itu nggak terlalu perlu sih sebenarnya.
Oke, kemudian kita masuk ke insert. Semoga yang di bagian home ini udah pada paham ya. Kemudian kita masuk ke menu insert. Saya mau ini ada page. Ini biasanya sih kita pakainya cuman blank page untuk masukin halaman baru. Sekarang kita klik blank page. Oke, kita masuk ke page baru ini, page baru atau halaman baru. Kemudian ada tabel. Saya mau ngasih tabel. Misalkan kalian mau bikin tabel, kan udah pernah tuh bikin tabel. Nah, ini bikin tabel sesuka kalian aja, berapa banyaknya gitu. Saya delete dulu ulang. Caranya ngisi tabel itu adalah pertama kita klik insert, tab insert ini, kemudian klik tabel dan pilih nih, maunya misalkan saya mau 2x5. Nah, 2x5 kasih sini apa, kita buat nama kelas. Nah, di dalam tabel nih kita juga bisa setting misalkan tulisan nama ini mau kita kasih ke tengah. Caranya sama kayak tadi, kita blok lalu klik center. Oke, nama udah di tengah. Kelas juga sama, kita ke menu home dulu, untuk blok, kemudian klik center. Oke, kemudian saya pengen masukin gambar, tinggal klik picture aja. Aduh, agak lemot nih. Ulang. Caranya adalah klik insert, kemudian cari picture. Memasukkan gambar, klik insert, kemudian picture. Nih, kita mau masukin gambar apa misalkan, wah ini deh. Nah, itu udah, kita bisa masukin gambar apa aja sih. Kita juga bisa ngedit picture-nya atau gambarnya yang udah kita masukin, terserah. Itu di bagian format sih, biasanya muncul otomatis pas kita ngeklik gambar. Kalau kita nggak ngeklik gambar, nggak ada formatnya. Kalau kita klik gambarnya, muncul format dan kita bisa edit. Misalkan ini untuk kasih kayak pantulan cahaya gitu di bawahnya. Lihat nggak bedanya? Kelihatan kan bedanya? Nih. Dan ini kita mau kasih kayak bayangan biar jadi kelihatan timbul, bisa kasih frame dan lain sebagainya. Kalian bisa atur sendiri gimana. Oke, kemudian masih di tab insert. Tadi udah tabel, udah picture, udah. Saya mau masukin shape, bisa shape apa nih, misalkan mau kasih love. Widih, love. Udah saya kasih love sini. Caranya tinggal ulang. Caranya klik tab insert, kemudian shape, klik insert, kemudian shape untuk memasukkan shapes atau bangun datar.
atau bentuk. Contoh, kan kita klik insert dan klik shapes. Kita pilih misalkan apa, tadi saya mau bikin love, kita bisa love. Nah, kita bisa atur juga si ininya, itu formatnya mau gimana, tapi nanti dulu deh, kita yang dasar-dasar dulu aja. Saya mau masukin lagi shape, lagi tanda petir. Sama caranya, tinggal klik insert, shape, pilih, lalu pilih shape-nya. Ini kita ganti misalkan warnanya atau jenisnya. Nih, petir warnanya kan agak kuning lah biasanya kan. Udah, untuk shape udah. Kemudian desain kayaknya jarang sih kita bakal pakai desain untuk yang dasar-dasar. Kemudian ada desain sih biasanya kita gunakan untuk bikin format aja sih, format penulisan biar lebih gampang. Biasanya ini digunakan kalau udah kuliah gitu, baru kalian pakai ini desain ini. Page layout juga sama, untuk kebanyakan dipakai pas sudah kuliah atau SMA, SMK gitu, untuk bikin tugas mengetik gitu. Saya kasih tahu sedikit aja deh. Untuk size ini taruh ukuran kertas yang kita pakai. Oke, mungkin segitu aja sih dulu. Kita sampai insert aja dulu untuk yang emang bener-bener dasar banget kita bakal pelajarin. Semoga semuanya bisa mengerti dan benar-benar disimak baik-baik video ini. Oke, itu aja. Ntar untuk tugasnya mungkin saya lampirkan di file yang berbeda ya, untuk di-upload di Google Classroom-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.